Oh, Assalamualaikum. Apa kabar? Oke, seperti malam-malam biasa. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Okay, let me know if the sound is good over there. I playing the sound from treble music sekarang ni lah. Okay, pada malam-malam biasa, setiap malam saya akan hadir bersama anda semua di live Facebook saja lah, just live Facebook begitu saja, tidak apa-apa pun. Guys, kita mau berkongsi beberapa maklumat penting, maklumat penting. By the way, syukur alhamdulillah negeri Sabah kita ada kelonggaran sedikit dari segi PKP kita, lockdown kita ni. Kita boleh dine in, kita boleh banyaklah peraturan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Sebentar tadi, petang tadi dikeluarkan, dan syukur alhamdulillah kita ada sedikit kelonggaran untuk kita punya PKP lockdown ni, syukur alhamdulillah. Dan juga baru diumumkan juga potongan moratorium. Saya pun belum tengok lagi moratorium ni apa yang berlaku. Syukur alhamdulillah lah kita dimudahkan sedikit dalam total lockdown ni. Dan saya juga ingin berkongsi beberapa isu yang berlaku PKP yang baru saya dapat ini. Ada satu isu, kebanyakan isu di negeri Sabah, ada satu orang Cina berbangsa Chinese membunuh diri disebabkan oleh saya tidak tahu lah, mungkin tekanan hidup disebabkan oleh PKP ini, tidak sumber pendapatan. Dan kita faham, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tahu bahawa ini adalah musibah-musibah yang patutnya kita sama-sama hadapi dengan doa, dengan kesabaran, dengan senyum, dan perbanyakkan sedekah bagi yang berkemampuan lah untuk kita kongsi bersama-sama dengan siapa yang yang kurang bernasib baik lah. So malam ini kita akan bercerita lagi. Okey, saya akan berkongsi juga melalui, tapi hari ini saya tidak akan bagi video, tapi kita akan terus live pergi YouTube, YouTube, dan kita tengok. Dan tajuk malam ini adalah, biasanya kita akan memulakan perniagaan. Biasanya orang yang berniaga ni kan, dia akan mulakan perniagaan dikala dia sudah kekurangan dia punya income. Itu biasa macam saya lah, saya pun selalu begitu juga. Bila saya mau mulakan perniagaan tu bila saya sudah dalam keadaan terdesak, kewangan saya pun sudah kurang, dan saya mulalah timbul idea untuk berniaga. Tetapi ada juga pula golongan yang memang minat berniaga. Daripada kecil mereka sudah berniaga, dan sehingga ke dewasa ini mereka sudah ada itu kepakaran, ada itu semangat, ada itu passion dalam perniagaan. Dan kita nampak perkara ini berlaku di pelbagai persekitaran kita, dan kita syukur alhamdulillah kita nampak benda itulah. Malam ini saya ingin berkongsi bagaimana kalau kita baru memulakan perniagaan ini menentukan apa yang kita jual. Sebenarnya lah dalam perniagaan ini, secara kasar, saya bukan orang yang pakar, tapi saya berkongsi daripada pengalaman. Ada dua perkara yang perlu kita ambil tahu dalam perniagaan ini. Yang pertama adalah pengurusan perniagaan. Yang kedua adalah produk yang kita mau jual. Kalau kita tidak produk, apa yang kita mau niagakan, betul? Apa yang kita mau jual? Apalah guna pengurusan perniagaan kalau kita tidak produk? Tetapi kalau kita ada produk, tetapi kita tidak pengurusan perniagaan yang baik, sama juga.
kita akan sentiasa rugi, dan kita tidak akan dapat apa-apa manfaat pun dari perniagaan itu. Maksudnya dari segi keuntungan, manfaat yang lain adalah mungkin dari segi pembelajaran, ya kamu akan belajarlah. So sekarang jam 8.19, ada orang yang tengah tengok berita, tapi mungkin ada juga kesempatan bersama-sama dengan saya pada malam ini. Mungkin sambil-sambil kalau kamu mau dengar, nampak Tuan CEO atau Moza Syarum dia live, saya mau tengok lah. Jangan risau, share saja, letak di Facebook personal Anda, tidak masalah untuk kamu tengok belakang hari, tidak masalah. Dan mungkin kalau ada, saya akan upload video ini juga di channel YouTube saya, Moza Syahrul bin Muhasib. Kalau masuk di sana, ada saya sertakan dalam description itu, ada link saya di sana. Kalau mau tengok melalui YouTube, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Oke, kita mulakan. Saya masukkan dulu inilah YouTube ini. Kita coba tengok. Oke. Saya selalu seperti biasa, saya suka melayari YouTube nih. Oke, saya saksi selalu. Oke, saya selalu suka melayari Facebook pula YouTube ini untuk tengok video. Sebab pembelajaran saya adalah melalui pendengaran dan juga visual. Saya tengok apa yang mereka katakan. Alright, dan ada 2 video atau 2 live yang saya telah buat dan saya berkongsi dengan nasihat, 50 nasihat daripada ahli perniagaan, dan saya berkongsi dengan Jack Ma. Okey, Jack Ma ni adalah seorang usahawan yang sangat berjaya pada ketika ini. Dan malam ini kita random untuk kita cari dalam YouTube ini video-video, dan kita belajar melalui video ini ya. Okey, saya tidak akan tulis apa-apa, kita cuma bercakap. Boleh kamu lontarkan persoalan-persoalan, mungkin untuk mau tahu video kita reaction video tentang perniagaan. Saya tidak pandai reaction untuk untuk movie ke apa. Saya tidak pandai nangis. Okay, saya cuba untuk reaction benda-benda ni, perkara yang membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memula perniagaan. Okey, kita untuk perkara ini, untuk sebelum kita lebih jauh, saya suka untuk kita hidupkan balik semangat passion kita untuk berniaga. Okey, saya kongsi untuk satu video, saya type di sini. Entrepreneur motivation. Okay, kita tengok siapa yang kita mau tengok. Okey, banyak nih. Alright. Kita bagi yang simple-simple saja, okey. Dan saya suka pilih daripada channel Life Lessons. Dia banyak untuk motivation ini. Dan mungkin kita boleh tengok sebab dia banyak memberikan nasihat ataupun perkongsian kita tentang perniagaan ini. Okay, we are talking about perniagaan. Saya kongsi yang ini daripada Life Lesson. Ada 2 sini, entrepreneur motivation video, saya harap kamu nampak. Dan juga yang satu lagi adalah Art of Entrepreneurship, tetapi saya lebih suka kepada entrepreneur motivation video. Jom kita tengok sama-sama. Sekejap ya, saya punya music tengah berjalan. And they're getting frustrated at you, and then what they want to do is they want to rip you apart. Okay, kita skip dulu. Right. Jom kita tengok untuk motivational video ni. What does it mean to be an entrepreneur? Alright. In a world of inaction, over-promising and under-delivering, every second man seems to claim himself an entrepreneur. An entrepreneur is someone that would never call himself an entrepreneur.
An entrepreneur is someone that is happy to work while all others are out partying. An entrepreneur's drug is success. He is addicted to success. And finally, the entrepreneur knows one simple fact. I will make it, maybe not immediately, but absolutely and definitely. You have to hustle. You have to think outside of the box to make things happen when it seems impossibly difficult for anything to happen. To continue to get up off the canvas when you are beaten down relentlessly. Win or learn. I never lose. I will succeed, not immediately, but absolutely and definitely. I will take action when others hesitate. I will think big when others don't. I will sacrifice when others won't. I will dare to dream of greatness when others fear it. I will outwork my competition. Day and night, I am the captain of my fate, the master of my soul, the boss of my dreams, the king of my goals. You have to be a leader, to be unique, to be hungry always, and never satisfied. Proud, but never satisfied. To be followed by the competition, to take criticism and negativity and use it to build your greatness, to survive the storms and the tough moments, to be humble in the good times. It is sacrificing your today for a better tomorrow. It is living a few years of your life like others won't, so that you can spend the rest of your life like others can. That sacrifice, the dedication, the commitment, the discipline. Only rare human beings have these qualities. Only the very best among us. Then there's failure. Because we all know that it is coming, it is human nature. I mean, find me a successful human that has never failed. You can't, they don't exist. The only difference between the extremely successful among us in any field and the unknown, the only difference, the successful guy didn't give up. He found a way when there seemed to be no way. The other guy, he threw in the towel. Failure is simply learning another way not to do something. There are great lessons in failure. When it comes to success, there is rarely ever a time when luck comes into play. Hard work, however, always comes into play. There is no greater satisfaction in life than that of hard work paid off. No greater satisfaction than knowing you are self-made. Take action while all others are sitting on their hands. The great difference between the somebodies and the nobodies very often only comes down to who is willing to take action, who is willing to put in the work, the grind. Are you willing? Alright. Kata-kata motivasi ini biasa, ini adalah daripada dalaman. Kalau kita berkata tentang motivasi ini, kita kena keluarkan tenaga itu dan dia ubah tenaga ini dalam bentuk tenaga suara. Selalu kita nampak orang motivasi ataupun motivator, dia akan keluarkan tenaga dia ini melalui suara. Itu yang nampak kita terjerit-jerit apa sebab itu. Bukan sebab kita mau menjerit, tetapi kita transfer tenaga yang ada dalam badan kita ini ke dalam bentuk suara. So kita sudah tengok motivation. Bagi saya untuk kalau kita mau betul-betul tahu ataupun kita betul-betul mau memulakan perniagaan ini, kita mesti ada satu motivasi dalam diri dan kita kena cari kita punya idol dalam kita punya apa yang kita mau lakukan. Okay? Kalau perniagaan ya kita akan cari orang-orang yang sudah berjaya, kan kita tengok. Dan paling baik nasihat saya adalah untuk kita cari orang yang pernah gagal. Okey, pernah gagal berkali-kali. Sebab kenapa?
Saya bagi satu analogi lah. Untuk di depan kita ada satu dinding, okay, dinding konkrit, dan kita perlu melepasi dinding konkrit itu. Okay, dinding konkrit itu. Ada dua cara dia. Yang pertama, kita kena buat proses by proses. Maksudnya kita ambil tangga, kita naik tangga, lepas tu kita kalau tangga tidak sampai di atas dia tu, kita tambah lagi tangga. So satu-satu proses dia. Tetapi kita akan lepas juga, dan proses ini dia tidaklah sakit, dia tidaklah sesakit mana, tetapi kita akan belajar proses by proses. Cara yang kedua, kalau di depan kita ada dinding konkrit ini, yang kita cara untuk kita melepas adalah, cara pertama proses by proses. Cara kedua adalah kita langgar sejak dinding itu, kita akan rasa sakit, baru kita tahu sakit itu macam mana. By hook or by crook, kita tetap akan ke sebelah juga, kita akan melepasi dinding itu juga, tapi sakit. Okay? Itulah sebab kenapa saya anjurkan ataupun saya sarankan untuk kita tengok motivasi ataupun inspiration daripada peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan yang pernah gagal berkali-kali. That's why saya suka tengok Jack Ma. Jack Ma dia berapa kali, ada satu kenyataan dia berapa ke 1,000 permohonan ke 1,000, bukan, itu KFC pula, Colonel. Jack Ma dia ada berapa, yang terakhir itu barulah dia dapat, sudah ke berapa ratus kali baru dia dapat memohon pinjaman ke apa, saya lupa sudah benda tu. Okay, dan kita perlu untuk motivation, untuk kita terus tengok apa yang kita mau cari dalam YouTube ini. Selalu kita tengok YouTube ni, kita tengok lagu, kita dengar lagu apa semua, tetapi sekali-sekala kalau anda ingin terlibat dalam industri perniagaan ataupun apa sahaja, let's kita tengok di YouTube. YouTube juga adalah salah satu cara pembelajaran. Okay, pembelajaran macam anak kecil saya belajar bahasa Inggeris melalui YouTube sahaja. Okay, dia suka tengok YouTube, lepas tu dia bercakap very fluent, pronunciation is a good and fluent, but okay lah, nantilah kita kongsi bat dia. Alright. Okay, malam ini kita akan kongsi tentang apa yang kita ingin jual. Okay. Perkara pertama, saya dah berkongsi dalam live pertama saya. Perkara pertama adalah kita cuba cari masalah. Okay, cari masalah. Masalah yang timbul di kalangan community. Okay, kita ingin jual barang ini kepada manusia, betul? Kita tidak akan jual benda ataupun produk ini kepada robot. Kita akan jual kepada manusia. So kita kena tengok community. Bayangkanlah anda berada di sebuah kampung, satu tempat, community itu, dan kamu tengok apa yang menjadi masalah terbesar. Saya ambil contoh lah di kampung saya, Kampung Lohan Ulu Dilik, di Lohan Ranau. Dalam community itu, apa yang saya lihat adalah masalah terbesar. Masalah yang wujud di sana adalah saya bagi contoh sahaja, adalah pendidikan. Pendidikan maksudnya di kampung saya ini ramai guru, okay, ramai keluaran universiti yang melahirkan guru. Tetapi ada sekolah, cuma mereka perlu pendidikan tambahan di sana. Bagi saya, kalau begitu, saya akan buka kelas tuition, okay, buka kelas tambahan lah untuk anak-anak di kampung sana. So kita menyelesaikan satu masalah di sana di kampung. Begitu kita tengok. Kalau kita mau tengok, kita kena persoalan menggunakan persoalan bagaimana, itulah 5W1H itu kan. Kita boleh gunakan itu, ataupun kita menggunakan SWOT analysis, apa strength, apa weakness, apa opportunity, SWOT threats. Okay, ancaman kepada community itu. Kita boleh tahu semua. Tetapi untuk yang lebih baik, anda kena duduk,
bersama dengan community, bercerita, tahu apa yang berlaku. Dan kamu akan tahu apa sebenarnya masalah di tempat itu. Kalau kamu just buat kajian secara ilmiah, kadang-kadang dia, kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Tetapi yang lebih dekat adalah kamu cuba dekati mereka. Alright, itu perkara pertama lah, apa yang kamu mau jual. And then, perkara kedua yang kamu kena buat adalah macam mana kamu letakkan value terhadap produk yang kamu jual. Sebagai contoh lah, pendidikan. Pendidikan saya ingin jual apa? Class tuition di sana. Apa satu value yang membolehkan saya menjual ini, jual class tuition ini kepada community kampung itu? Mungkin yang pertama adalah murah, sebab community di sana bekerjanya memang tidak baik, memang orang kampung saja. Mungkin yang kedua adalah value untuk kepekaran. Saya mungkin boleh sediakan guru-guru yang mahir, yang betul-betul boleh membantu. Ataupun perkara ketiga untuk pendidikan itu adalah mudah akses, senang pelajar-pelajar untuk datang. Mungkin kita buat di satu tempat di masjid di surau sana kah? Ada surau sana, kita buat di sana. Dan itu adalah nilai kita tidak boleh letak banyak-banyak. Kena letak satu saja. Saya punya pengalaman, kalau kita letak nilai terlalu banyak, sometimes kita akan rugi. We are talking about perniagaan. Tidak perniagaan yang merugi. Itu saya punya prinsip lah. Kalau kita talking about perniagaan, kalau terlalu banyak value yang kita bagi, kita tidak fokus pada satu, kita akan rugi. Contohlah, saya sudah lagi bagi murah, kepakaran, lepas itu akses, murah. Macam mana saya mau bayar dengan kepakaran yang mahal? Macam mana saya mau bayar akses yang memudahkan? Itu kita kena fikir. So, pilihlah antara tiga. Mungkin saya pilih satu, murah. Saya jual, produk yang saya jual adalah pendidikan dan value saya adalah murah. Fokus pada dua benda ini. Alright, kita untuk memulakan perniagaan lah. Kita coret-coret lakar-lakar, kita buat begitu. So, saya ingin kongsi juga dalam YouTube ini. Macam mana kita mau cari value? Menentukan nilai produk. Ini kah? Coba kita tengok dulu. Mungkin kita boleh tengok daripada Azizan Osman ini, dia punya video ni. Servis membezakan nilai produk. Saya suka cuba cari-cari di sinilah. Mungkin dia berkenaan dengan apa yang saya katakan tadi. Let's kita tengok. Good grammar and spelling are important. But if you want Dia masih iklan ini sekarang. Boleh skip. Right, here you go. Saya pernah ada experience pergi kedai kereta. Ni masa dulu lah, masa saya belum beli kereta. Belum ada kereta yang power. Masa baru nak up. Sebelum kita tengok benda ni, untuk kita belajar melalui video ni, begini cara dia. Kita sudah ada perkara yang kita mau, kita fokus macam hari ni kita cari nilai. Bukan semua benda yang dia cakap ini kita perlu. Kita cari apa yang dia cakap. Kalau dia cakap tentang nilai estetika produk, kita fokus di sana. Apa yang dia katakan. Kalau tidak, kita kasih lepas-lepas saja. Daripada wajah, nak upgrade pergi BMW. Saya ingat lagi kat Ceras. So kat Ceras, saya ingat lagi kedai kereta Hawau ni. Saya masuk je kat situ, nak tengok BMW. Salesman dia ni tak nak layan. Buat bodoh tak nak layan. Saya mau tengok BMW, saya mau try. Saya betul-betul bawa cash nak bayar deposit. Dia tak layan. Saya pergi sebelah. Kedai sebelah dia. Saya sampai ya. Orang kat situ layan saya. Sampai sambut, bagi minum. Belum buat apa lagi. Belum tanya kereta apa lagi, dah bagi minum. Kamu dapatkan nilai. Permulaan cerita dia ni. Dia mau beli BMW. Dia ada bawa cash. Dia pergi jumpa tu salesman. Tapi dia tidak kena layan. And then dia pergi beli kereta wajah. Kereta wajah kah? Kereta sebelah.
Dia datang saja, dia kena layan dengan baik. Apa value dia di sana? Actually apa yang kedai kereta ini jual? Value adalah mesra. Okey, kita nampak kena mesra. Itu adalah value yang dia jual, bukan produk kereta dia tu. Okey, itu adalah value yang dia jual. Jom kita tengok lagi. Dia terus beli jiwa saya. Beli jiwa. Dia terus belai saya. Hajan Osman ni boleh Dengan tahan melayan dia. saya. Ni kereta ni, you nak cek kereta apa, cek kereta macam mana, berapa orang nak duduk, whatever dia tanya. Saya terus buat keputusan, tak payah lama. Mungkin kereta dia sama BMW, harga jual 200,000. Itu orang tu 200,000, sama mungkin. Mungkin orang tu bagi diskaun agaknya 100% agaknya, tapi aku benci gila dengan kedai tu. Kalau banyak aku letupkan. Okay, betul, saya pernah dapat ini situasi lah. I would rather buy from this person yang layan saya. Dan bagi saya confidence yang saya akan dilayan all the way sampai dapat kereta dan lepas dapat kereta. You faham tak saya cakap apa? Ini yang membezakan business you berniaga benda RM1 dengan benda tu jadi RM100. Tudung RM1 dengan tudung harga RM10,000. Kadang-kadang bukan banyaknya batu Swarovski dan Swarovska yang ada. Kadang-kadang it's a matter of layanan yang diberi. Saya setuju dengan cakap Azizan ni. Saya pun kongsi jugalah pengalaman. Saya dalam usaha untuk membeli rumah sebenarnya. Okey. Ada dua penjual rumah. Dua-dua saya approach. Okey, dua-dua saya datang kepada mereka. Okey, bukan doang datang kepada saya datang kepada mereka. Penjual yang pertama, dia minta saya punya slip gaji. Slip gaji, okeylah, saya akui slip gaji saya tidak layak. Okey, tidak layak. Dengan rumah yang dia tengah offer tu, rumah tu tidak layak bagi saya lah. Lepas itu dia dapat slip gaji dan saya tanya, apa cerita, macam mana permohonan saya apa? Nanti saya maklumkan. Sampailah ke sudah 2-3 bulan, saya tanya, dia langsung tidak kontak saya apa-apa. Dia lari begitu saja. Geram, kan kita geram benda tu. Salesman yang kedua pula, dengan gaji yang sama, lepas tu ada rumah yang dia jual, saya hantar, saya punya slip gaji, and then bila kami urus, saya tidak layak untuk nilai rumah itulah, nilai rumah tu, tetapi dia offer benda lain. Bang, ada rumah lain lagi ni, mungkin kita boleh pergi tengok. Kami pergi tengok rumah itu berapa banyak rumah lah, tapi dia tetap bersama dengan saya, pergi jalan-jalan dengan saya pergi tengok rumah tu. Bagi saya, bukan rumah itu yang penting, tapi yang saya rasa tenang sebenarnya adalah layanan daripada salesman tu. Value yang dia jual. Okay, mesra. Okay, dia memang tepat masa. Dia memang jujur. Okay, dia jujur. Bang, abang punya gaji ni tidak layak. Oh, jujur. Udahlah. Dia jujur lah. Jujur. Itu yang kita mau. Jadi salesman yang pertama itu, dia tahu saya bukan adalah customer dia. Dia buat begitu. Bayangkanlah kalau dia layan saya lebih lagi, dia offer lagi saya beberapa rumah, dia sudah dapat. Mungkin dia akan dapat dengan kelayakan saya, dia dapat rumah. Mungkin saya ambil, mungkin saya akan bukan ambil rumah untuk tinggal, mungkin rumah untuk investment saja. Dia sudah dapat jual, mungkin 1 biji, 2 biji rumah. Kan? Itu yang kita nampak. Of course quality penting, tapi layanan tu beat intangible value dalam branding. Nilai intangible dekat dalam branding. Saya bangkatan CI. Kau ni faham ke tak faham aku cakap apa ni? So, you takkan boleh buat ni. Kalau you sendiri tidak ada prinsip as a leader, setiap orang yang bertanya berpotensi jadi pelanggan kita. Betul tak? Yes, itu betul. Setiap orang yang bertanya boleh jadi customer kita. Setiap orang tapi yang itu bukan bertanya. yang saya nak. Tapi itu? Okay. Yang saya nak adalah setiap orang yang membeli jadi customer saya, bila beli, dia beli satu tu customer lah. Selagi dia belum beli, dia belum jadi customer. Dia mungkin dalam community kita. Alright. Kalau dia beli je, dia jadi customer kita, kita nak dia jadi kita punya klien. Apa maksud dia? Customer beli sekali, tunjuk orang sebelah sekali. Angkat tangan tunjuk. Customer beli sekali.
Klien, dia beli berkali-kali. Dia datang lagi, dia beli 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 lagi sehingga walau ada orang lain buat macam mana pun, you know, kalau kualiti tu sama, dia pilih servis dan dia pilih engagement dan dia pilih layanan dan dia akan stay dengan you. Customer come and go, client stay. Okey, saya pula jenis orang, saya kalau dengan, contoh kepada saya jenis, bukan saya tengok produk. Contohlah jual kasut. Kasut bagi saya sama saja. Sama, kita pakai di kaki, pakai untuk berlari. Kita berlari di lumpur kah? Di mana kah? Kita berlari dengan habuk-habuk sekali. Tapi bagi saya, bagaimana saya rasa senang dengan penjual dia. Di KK ini cuma hanya ada satu kedai kalau jual kasut yang saya suka pergi, sebab layanan customer dia sangat best di Api-Api Center. Ya. Spotmart sana. Kalau saya pergi di sana, dia akan layan saya sehabis baik. Dan memang saya suka datang ke kedai itu, balik-balik di sana lah. Untuk beli kasut saja. Dan saya akui, betul kata dalam video ini, Azizan Osman ini, kita akan jadi regular customer dia. Sebab kita punya layanan yang bagus. As a entrepreneur, sebagai seorang usahawan, kita perlu ada benda ni. Jangan ego, jangan sombong. Alright? Kita tengok sampai habis. Oh, habis sudah. Habis sudah. So, itu yang saya maksudkan dengan value, dengan nilai yang kita boleh tentukan dalam kita punya produk nanti, dalam perniagaan kita. Alright? So, kita tahu macam mana untuk menentukan produk. Mungkin kita boleh tengok di YouTube ini macam mana menentukan nilai produk. Kejap. Menentukan nilai produk. Menentukan produk. Mungkin ini kita ada, coba kita tengok. Ada daripada Denny Santoso, mungkin daripada Indonesia ini, mungkin kita boleh tengok ini produk Denny, sekejap. Kita tengok dulu. Instead of just watching, dia masih iklan. Mungkin ini dia ada dalam 6 minit kah? 6 minit lah. 6 menit dan kita akan tengok apa kata-kata dia ataupun apa pembelajaran dia di sana. Good. Apa sih susah banget mencari produk gitu ya? Mau winning. Ini daripada Indonesia, mungkin kita boleh tengok dan kita boleh apa nih orang cakap, pembelajari harap kita faham lah apa yang dia katakan. Daripada Indonesia ini siapa? Denny Santoso. Saya tidak pernah dengar nama Denny Santoso, tapi coba kita tengok. Right. Nyarinya kok susah banget. Kemudian apa aja sih kriteria yang harus diperhatikan? Kenapa susah menemukan? Sebenarnya banyak orang susah banget mencari produk. Itu karena mereka nggak tahu produk apa yang mau dicari. Kayak harganya mau berapa sih kira-kira? Apakah produknya habis dipakai atau enggak? Mereka nggak tahu semuanya. So can you imagine misalkan ada seseorang, misalkan gini deh, pacar Anda tahu-tahu nanya Anda, tolong dong ambilin barang saya ketinggalan di kamar gitu, atau di mana gitu, di mobil gitu. Nah terus Anda kalau misalkan nggak tahu barang apa yang dicari, Anda mau mencari di mobil juga nggak ketemu barang apa yang dimaksudkan. Sebelum kita teruskan, saya ingin berkongsi di sini untuk kita mencari barangan yang trending di sesuatu tempat. Kalau di Malaysia, kita boleh tengok, saya tunjuk di sini ya, kalau boleh tengok di video. Kita boleh type dan cari. Kita cari Google Trend. Google Trend. Kita masuk Google Trend. Dan what happened? Lama, tidak bagus dia punya. Kita boleh cari apa-apa topik di sini. Coba contoh kita mau cari baju kurung. Baju kurung. Kita tengok di sini Malaysia 12 bulan, all kategori website. Apa saya makan tadi? Web search. Kita boleh nampak selama dalam 12 bulan ini bagaimana baju kurung ini menjunam, mungkin disebabkan oleh PKP.
Mungkin di Paras ini adalah hari raya. Kalau saya tidak silap lah. Kita boleh nampak di sini. Dan ini kita boleh tengok di mana mau tengok itu negeri-negeri itu. Okey, kita boleh tengok di sini Sabah 60 search Pahang paling tinggi lah baju. Woi, Kelantan 100. Kita boleh tengok lah siapa yang membeli, di mana yang membeli. Kita boleh letakkan kita punya target nanti. Dan okey, ini adalah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya ajar satu trik di sini ya. Yang ayat-ayat di sini nih, kita boleh gunakan sebagai hashtag dia. Ilmu baru kan? Kita hashtag baju kurung 2021, confirm keluar. Siapa yang game dia pakai hashtag, beginilah kamu mau cari hashtag kamu. Alright? Ini di Malaysia saja nih ya, di Malaysia. Coba kita tengok di apa ya lagi kita tengok. Okey, kita lanjutkan dengan video kita. Agak jelas. Coba kalau bilangnya, handphone saya ketinggalan di mobil. Di otak kita kan simple banget kan, masuk ke mobil cari handphone, kalau nggak ada ya udah, kalau ada ini ketinggalan, that's it. Tapi kalau nggak jelas, cari produk saya ketinggalan di mobil, terus apa yang ketinggalan? Mobil, kuncinya kah, atau handphonenya kah, atau dompetnya, atau tasnya kah? Nggak jelas semua gitu. Jadi di video kali ini saya udah mencatat beberapa hal yang mungkin cukup basic banget ya, tentang bagaimana melakukan research produk gitu. Alright, first thing first. Anda harus tahu Anda mau main di market apa. Jadi Anda tentuin dulu Anda sukanya di market apa. Apakah Anda mau market skincare kek, ataukah Anda mau market yang lain, suplemen, fitness, kemudian fashion, kemudian edukasi, apa, atau anak kecil, toys. Okey, maksudnya tentukan market Anda ini, maksudnya apa industri yang Anda ingin ceburi, okey? Mungkin dari segi kesehatan, begitu, kita buat suplemen, ataupun dari segi makanan. Okey, banyak kita berniaga makanan sikit, ataupun dari segi digitalize, okey, kita buat platform e-commerce, okey, delivery, apa kita punya market, okey? Tentukan dahulu apa yang mau Anda cari itu, niche apa dulu, satu gitu. Jadi jangan kayak saya mau research produk tapi nggak pernah research. Kayaknya cuma lihat-lihat aja, browsing, habis itu nonton YouTube selesai, nggak jadi research lagi. Dan hari demi hari Anda nggak pernah nemu produk yang Anda jual. Cuma kan kalau kayak gitu ngomongnya doang yang kita mau research produk. Oke, so what is the niche? Itu pertama. Kedua, trending nggak niche-nya? Niche-nya ini lagi naik nggak? Kalau sekarang Anda memilih kayak, oke, saya mau jualan beras karena semua orang jualan beras. Oke, Google Trend tadi boleh kita tentukan dia punya trending, niche dia tuh kita boleh gunakan Google Trend. Karena semua orang makan beras, tepatnya makan nasi gitu ya, maksudnya makan nasi gitu kan. Tapi apakah trendingnya itu kenceng banget? Apakah kira-kira Anda bisa menawarkan sesuatu yang membuat nilai atau marginnya lebih tinggi gitu? Anda bisa ngapain di situ? Atau Anda cuma asal masuk aja di red ocean kayak begitu? Kemudian marketnya sudah matang atau lagi mau naik? Waktu saya masuk ke industri suplemen 20 tahun yang lalu, itu industrinya benar-benar masih nol banget begitu. Itu enak banget kena naiknya gini, industrinya naik enak banget. Sekarang sih masih naik. Tapi red ocean juga udah banyak banget pemainnya, udah banyak pemain gedenya. Oke, untuk kita menentukan kalau siapa yang biasa untuk currency trading, dia akan faham benda ni di mana dia akan flat, dia akan naik, dia akan turun. Okey, itu bagi yang currency fahamlah. Tapi untuk trend produk ini, kalau itulah pentingnya Google Trend untuk kamu tahu, sebab kamu boleh gunakan untuk menentukan sejauh mana dia boleh pergi lagi. Adakah dia masih baru ataupun dia sudah lama. Kalau saya boleh tunjuk di Google Trend ni, saya cuba cari dia punya contoh. Dia ada satu, okey. Mari kita tengok dulu. Kalau kamu nampak di hujung ini dia punya jangkaan, dia akan naik. Okey, dia akan naik. Kamu akan jumpa tuh. Okey, begini dia akan naik. Maksudnya dia akan masih naik. Ini dia paras 100 sehingga kosong. Okey, lupakan nilai 100 dan kosong ini.
Dan suplemen ni dia tetap di sini, dan hari itu dia sampai peak, dia turun, tetapi dia akan naik balik. Kalau kamu rajin, kamu print graf ni, cuba kamu garis. Kalau kena titik, ada 4 titik dia kena, kadang-kadang dia naik. Maksudnya 1 titik, dia naik, lepas itu dia turun, dia naik, ketiga, keempat itu, mungkin titik yang keempat itu, kita boleh agak sama ada dia turun ataupun dia naik. Tapi kadang-kadang dia akan naik. Naik kah? Turun kah? Saya lupa. Alright? Oke, teruskan, kita lanjutkan dengan video dia. Kalau saya akan mencari produk-produk di mana trennya itu belum terlalu ada winning brandnya ya, belum ada yang kayak ini satu brand ini kuat banget gitu. Kalau misalkan Anda tahu-tahu masuk ke shampoo anti ketombe, udah ada winningnya kan, udah ada clear gitu misalkan, Head and Shoulder misalkan, nah Anda akan ngelawan mereka itu akan tough banget. Tapi kalau belum ada clear winning brandnya, maka Anda masih kayak oke, ini masih bisa nih. Jadi Anda mesti tahu nih lagi naik atau enggak sebenarnya. Jadi pemainnya juga berapa banyak, kompetitornya berapa banyak. Kita nggak mau main di bisnis yang kompetitornya terlalu banyak sekali. Ingat ya, video saya yang lalu ngomongin tentang creating offer. Jadi produknya mungkin sama, pemainnya mungkin banyak, tapi ketika Anda menambahkan value tambahan, ini menjadi sebuah offer baru, di mana itu menjadi sebuah penawaran baru, sehingga ini bisa dikatakan tidak ada kompetitornya lagi gitu. Jadi cari produk yang sama, mungkin kemudian ditambahin value sesuatu, sehingga ini menjadi berbeda dengan yang lain. Nah kemudian, harganya berapa? Anda nyaman main di harga berapa? Apakah Anda nyaman main di angka kira-kira 20.000 atau yang 100.000? Atau Anda nyaman main di angka miliaran, misalkan Anda jual apartemen kayak begini, ya, miliaran begitu. So, yang mana yang Anda suka? Yang mana yang Anda merasa nyaman? Jadi nggak harus ngikutin yang, ini mainnya gede, ini mainnya kecil gitu ya. Itu juga salah satu pertimbangan. Nah, tapi ingat bahwa ketika Anda main digital marketing, ada harga di bawah, di mana kalau Anda lebih murah dari itu, Anda tidak akan bisa menggunakan digital marketing dengan optimal. Why? Karena Anda harus spend iklan. Anda harus spend budget iklan. Sehingga kalau Anda mainnya di jualan eceran dengan profit margin 1.000-2.000 rupiah gitu, nggak bisa pakai iklan. Udah jelas nggak bisa gitu ya. Jadi harus ada strategi khusus. Ya mungkin bisa dengan strategi khusus, tapi nggak bisa secara biasa upload kemudian orang beli gitu. Kemudian, apakah barang Anda ini recurring atau one time? Apakah orang akan beli terus atau sekali beli putus? Nah ini Anda harus tentukan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Cuman Anda harus menentukan yang mana, sehingga Anda tahu, ini recurring, ini enggak. Kemudian, marginnya seberapa besar? Apakah Anda mencari produk-produk dengan margin yang 10.000, 20.000, atau Anda mencari yang 100.000, 200.000, atau Anda mencari yang 1 juta, 2 juta? Tentukan itu. Kemudian, apakah barangnya import atau lokal? Apakah harus import dulu dari luar, atau di Indonesia aja udah ada, tinggal Anda ngambil dari vendor lokal, kemudian Anda jual lagi gitu. Apakah brand orang lain yang Anda resell, ataukah Anda buat brand sendiri? Itu juga nggak ada yang salah. Jadi Anda bisa resell dulu. Jadi resell untuk membuktikan bahwa Anda bisa berjualan, Anda mengasah skill jualan, Anda mengenali market. Habis itu kalau misalkan Anda mau bikin brand sendiri, juga nggak ada yang salah gitu. Jadi Anda sudah punya marketnya, habis itu baru buat brand sendiri. Oke, saya ada pengalaman tentang sama ada kita menentukan produk kita sendiri ataupun kita jual produk orang lain. Saya ada satu sifat egoistik ataupun arrogant dengan saya punya produk, yaitu kalau sebelum ini tuan-tuan dan tahu saya adalah seorang motivator dan saya jual produk tuan CEO dan saya sangat ego benda tu dan saya cuba jual tetapi dia tidak sejauh mana dia berjalan, tidak sejauh mana jangkauan dia. Cuma saya tahu, kita tahulah brand itu sejauh mana, tetapi saya ada masalah dari segi untuk memperkenalkan brand, marketing brand itu masalah terbesar. Dan saya juga pernah jual produk orang, saya jual, what is that? Saya lupa, ada satu, dulu MLM apa nih, saya lupa, dia macam satu bentuk kaca tu. Pun saya ada satu pemikiran yang bilang saya jual ini dorang yang kaya, saya jual ini dorang kaya. Itu adalah saya punya persepsi negatif yang selama ini ada hadir dalam minda saya apabila buat benda ini. Sedangkan kedua-dua perkara ini yang membantu macam mana untuk kita berniaga sebenarnya. Kita jual tetap kita ada untung.
RM1, RM2 ya begitu, tetap untung, 1 sen pun tetap untung. Tetapi saya ada lagi satu kemahuan yang saya mau untung banyak. Kena sabar dalam perniagaan ya. Ini saya kongsi pengalaman saya lah. Jom kita lanjutkan. Nah, kemudian dari situ jadi ada pertanyaan, modal awalnya seberapa besar? Kalau Anda berjualan dengan brand orang lain, tentunya lebih kecil modalnya daripada Anda berjualan dengan brand sendiri, di mana Anda harus ada minimum order, beli barang dari pabriknya juga banyak, ya kan? Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan terakhir, yaitu apakah Anda mau dropship atau stok? Kalau dropship barang orang lain, ya itu jelas lebih murah, karena Anda nggak ada modal apapun untuk stok. Ya tetap Anda butuh modal sih untuk iklan dan sebagainya, untuk bikin website, untuk bikin yang lain-lain, tapi at least Anda nggak macet ada stok 100 juta, 200 juta di gudang Anda yang Anda nggak bisa keluarin. So, itu enaknya dropship. Kalau stok ya biasanya karena belinya banyak, jadi harganya jadi lebih murah. Oke, saya kongsi lagi pengalaman. Saya menjual 2 perkara ini, dropship dengan stok. Saya pernah melalui platform tuanceo.my saya ada stok, oke? Saya ada stok. Saya barang tuh ada, maksudnya game saya adalah stok. Saya beli barang itu dan saya simpan di rumah. And then saya iklankan melalui platform saya. Oke, platform tuanceo.my. Ada yang dibelilah, tetapi saya kerugian daripada segi susut nilai. Contohlah saya beli barang itu 1.000 dan saya menjual ambil masa dalam sebulan, 2 bulan. Kalau handphone, dia akan ada susut nilai dia. Jadi saya rugi pada susut nilai di sana. Saya rugilah, oke? Tetapi kalau kita guna dropship, sebenarnya ini kesilapan besar saya lah. Kalau kita guna dropship, tuanceo.my ini, dorang masukkan saja, kita cuma ambil percentage beberapa ringgit, berapa sen kan daripada jualan dia. Itu lebih baik. Oke, kalau kita menggunakan kita memilih dropship ataupun stok. Itu kena pikirlah tuan-tuan. Margin Anda jadi lebih besar, tapi Anda ngeluarin modal lebih banyak, ya sama aja sih. Nggak pakai modal, dapatnya lebih kecil, pakai modal besar, dapatnya lebih banyak. So, it's your choice sebenarnya. Jadi itu kurang lebih pilihan-pilihan, kriteria-kriteria. Jadi Anda harus tahu Anda mau cari produk apa sebenarnya. Jadi nggak randomly, cuman saya mau nyari produk yang kira-kira winning apa ya, tapi nggak jelas gitu ya. Jadi harus benar-benar spesifik banget ketika Anda memutuskan sesuatu seperti ini. So, kriteria Anda seperti apa? Let's discuss di komen di bawah. Siapa tahu ada teman-teman yang punya produk juga, silahkan komen di bawah produk Anda ini, kemudian harganya segini, untuk reseller segini, misalkan ada semua itu, silahkan komen di bawah ini. Saya buka komen ini, jadi silahkan untuk berkolaborasi. Hopefully Anda bisa nemu produk-produk yang Anda cari. Thank you so much for watching this video. See you guys in the next video. Bye-bye. Oke, begitulah kita kongsi untuk kita masukkan produk. Sambil kita tengok, kita komen. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada idea masing-masing tentang perkara ni. Okey, tuan-tuan boleh komen, boleh tinggalkan komen ataupun sebarang pertanyaan untuk kita review atau reaction mana-mana video yang kita mau, ataupun bagi saya satu tajuk tentang perniagaan dan kita boleh berkongsi di sini ramai-ramai. Dan kalau ada siapa yang ingin masuk, saya lupa lah untuk invite siapa yang ingin masuk dan bercakap di dalam ni. Boleh juga kita kongsi-kongsi cerita. Alright. Dan malam ini kita bercerita tentang kalau siapa yang baru bersama dengan saya pada malam ini online ni. Yaitu macam mana kita menentukan apa yang kita mau jual lah. Okey. Yang pertama tadi kita masih menentukan produk, sudah disentuh oleh Denny Santoso tadi. Okey, dia sudah pun mungkin kita boleh dengar balik. Okey, ini kira macam ada rekaman juga, dan juga value daripada Azizan Osman, macam mana kita menentukan value kita yang tiada pada produk lain. Intangible, tangible kah? Alamak, lidah. Okey, satu nilai yang orang mau sebenarnya. Okey, dorang bukan membeli produk tapi dorang beli nilai kamu.
nilai produk tu. Okay, apa? Okay, the last one sebelum kita berhenti, sebab saya ambil masa dalam sejam sahaja untuk kita live ini. Untuk menentukan what is. Okay, kita tengok ini adalah perkara yang sangat penting. Okay, sangat penting kalau anda ingin memulakan perniagaan dan ingin menjual sesuatu. Mari kita tengok business model canvas. Itu sangat penting. Okay, business model canvas ini akan menentukan siapa customer kamu, channel kamu, dan ini akan tetap sehinggalah produk kamu itu tutup. Okay, dan kamu ingin buka produk baru dan kamu buka business model canvas. Tapi kalau selagi produk itu kamu jual benda yang sama, business model canvas ni cuma satu saja dan kamu boleh ubah-ubah. Okay, jom kita tengok yang dalam berbahasa Melayu. Okay. Alright, mungkin kita boleh dia daripada Indonesia juga, Jaya Setia Budi. Okay, saya rasa para peniaga tahu ini business model canvas. Saya cuma kongsi lah. Okay, saya kongsi ni lah dalam 1 minit lah Nina, daripada M. Afif punya video, credit to him. Kita tengok apa ini model business. Mungkin ada yang belum tahu lah, belum tahu ini business model canvas. Jom. Okey, ini adalah segmen pelanggan. Siapa kita tentukan pelanggan kita. Okey, kita perlu tahu pelanggan kita siapa. Okey, dan tawaran nilai. Ini value proposition. Okey, kita perlu tahu. Di sini part ini. Okey, tawaran nilai. Dan kita ada saluran di mana produk kita boleh dijual. Okey, ataupun pemasaran kita. Dari mana orang boleh tahu. Dan penghubungan pelanggan. Okay, apa yang kita boleh bagi kepada pelanggan orang beli produk kita dan apa yang kita boleh bagi dengan pelanggan. Okey, aliran pulangan ini reverse investment, sumber pulangan. Okey, sumber utama. Okey, nanti kita akan sentuh selepas next video nanti. Aktiviti utama, sumber utama. Okey, rakan niaga utama, rakan kongsi, laptop dan servis. Okay. Ini adalah business model canvas. Okay, siapa yang baru memula, okay, kena mahir benda ni, ataupun sekurang-kurangnya tahu isi lah. Tahu isi dan kamu akan tahu apa perkara ni. Alright. Ini adalah business model canvas. Alright. So kita sudah menghampiri hampir sejam. Kita ada 7 minit lagi untuk untuk kita berborak ini. Okey, perniagaan. Kalau siapa yang betul-betul mau perniagaan, banyak orang cerita tentang perniagaan ini menjadi kaya, menjadi banyak duit, menjadi hidup bahagia, banyak aset. It's not the reality lah. Kita bercakap benda tu. Sebab pada asasnya, pada dasarnya, perniagaan ini banyak cerita kejam dia. Okay. Saya kongsi saya punya pengalaman sempena PKP ini. Saya sebenarnya sudah menjual 2 buah kereta saya untuk saya cover perbelanjaan company saya. Dan saya tidak dapat apa-apa juga, dapat cover juga. Okay, disebabkan oleh arahan dari semasa PKP
dan saya terpaksa memberhentikan seorang pekerja saya dan berhentikan operasi kerana perkara inilah. I cannot survive. Kejam. Okay, hutang sana sini, hutang dengan LHDN, hutang dengan company secretary. Kita macam mana mau settle, hopefully ada jalan, hopefully ada cara dia. Doakan saya agar saya mampu untuk sentiasa teguh, okay, meneruskan apa yang saya mulakan dulu. Saya tidak bercita-cita untuk tidak berniaga, untuk berhenti terus berniaga, sebab berniaga ini adalah membentuk peribadi saya. Tetapi saya akan change cara saya akan tukar cara saya akan perbaiki cara saya dengan cara yang lain. Sebab saya ada kongsi pattern orang yang gagal ini, yaitu orang gagal yang pertama adalah apabila dia gagal, dia tinggalkan sahaja apa yang dia usahakan. Itu totally gagal. Yang kedua adalah apabila dia gagal, dia tetap berusaha tetapi dia membuat perkara yang sama dan berulang kali dia gagal. Dan perkara yang ketiga, pattern yang ketiga adalah dia gagal dan dia ubah cara dia sehingga dia berjaya. Itu yang saya cuba bawa dan show to other people about the perniagaan. Okay, boleh letakkan di komen, saya akan baca juga komen. Kalau ada untuk untuk kita perkongsian mau dikongsikan, tetapi saya akan dalam setiap malam ini saya akan kongsi tentang perniagaan ini banyak. Mungkin kita akan kongsi review lagi sehingga everyone akan tahu apa yang kita katakan. Sebab mungkin ada orang terlepas dalam live kali ini dan saya tidak mau kalau ada orang lah. Okay. Live video ini adalah berguna kepada mereka yang baru memulakan perniagaan. Yang sudah berjaya tu saya ucapkan tahniah, selamat berjaya, selamat meneruskan apa yang anda usahakan dan bantulah mereka-mereka yang ingin naik. Okay. Bagi yang baru memulakan macam saya, okay, kita baru memulakan, saya pun start dari zero balik. Start daripada tidak apa-apa, dan setiap malam saya tengok YouTube dan saya terfikir satu perkara adalah lebih baik saya berkongsi apa yang saya cuba cari, cuba pelajari bersama dengan rakan-rakan yang ada di di page Tuan CEO ni. Mudah-mudahan memberi kesan, okay, memberi kesan dan membantu tuan-tuan, puan-puan, rakan seiman, sahabat seiman untuk berjaya dunia akhirat. Kepada yang sempat ketika ini, kalau mau tengok lain hari ataupun tengok ketika mau tidur apa semua, okay, boleh share, like dan share biar semua orang manfaat ini sampai kepada orang-orang di luar sana. Okay, and then kalau yang mau tengok melalui, saya akan upload juga di YouTube, boleh tekan subscribe dan tekan butang lonceng. Terima kasih. Okay. Kita sudah sejam. Okay, sejam. Saya akan habiskan masa sejam untuk kita tengok YouTube sahaja bersama dengan semua. Okay, rakan-rakan Facebook apa semua ni. Semoga manfaat ini betul-betul sampai kepada tuan-tuan yang orang cakap sampai ni the right person, the right customer lah. Okay, sampai benda ni. Saya tidak mengharapkan apa daripada live ini. Saya pun bukan orang pengalaman sangat dalam bidang perniagaan ini. Mungkin satu hari nanti kita akan bercerita tentang pengurusan organisasi pula, bagaimana kita mengurus sebuah organisasi. Mungkin di sana ada sikit sinar aja. Mungkin di sana ada sikit kepakaran saya
bukan juga saya kata pakar, tapi dari segi pengalaman, syukur alhamdulillah saya melaluinya. Dan saya ingin berkongsi juga sebenarnya separuh tahun 2021 ini saya sudah hampir mencapai almost 90% yang kami rancang awal tahun, almost 90% sudah hampir tercapai. Syukur alhamdulillah. I'm very happy. Tinggal 10% lagi. And then untuk separuh tahun pertama ini sudah habis. Separuh tahun kedua, I stop to plan and then I do the action. Wow. Macam berfalsafah pula. Okey, terima kasih lagi sekali yang orang yang bersama-sama pada malam ini. Yang baru masuk, saya ucapkan ribuan terima kasih. Boleh share, do you share agar manfaat ini sampai kepada semua yang memerlukan. Saya tidak tahu siapa. I just talk and talk. Alright, daripada saya itu saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah. N.